Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiunita Bangaola dengan NIM 64231468. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Flexible Scheduling dan Remote Work Option terhadap keseimbangan kerja keluarga pada PT XYZ Wijaya, Jakarta Barat. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, saya akan menguraikan terlebih dahulu latar belakang penelitian ini. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah meningkatnya penerapan sistem kerja fleksibel, baik dalam bentuk flexible scheduling maupun remote work option. Perubahan ini terjadi karena organisasi berusaha meningkatkan efektivitas kerja sekaligus memberikan ruang bagi karyawan untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Penelitian ini relevan dilakukan untuk mengetahui apakah flexible scheduling dan remote work option benar-benar berpengaruh terhadap keseimbangan kerja keluarga pada karyawan. Penelitian ini menguji 3 variabel, yaitu terdiri dari 2 variabel independen, yaitu flexible scheduling sebagai X1 dan remote work option sebagai X2, serta 1 variabel dependen, yaitu keseimbangan kerja keluarga sebagai Y. Metode pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan data responden yang berjumlah 36 karyawan pada PT XYZ Wijaya melalui kuesioner terstruktur. Instrumen ini menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi karyawan terhadap fleksibilitas dan keseimbangan hidup mereka. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan metode analisis regresi melalui SPSS versi 25. Kemudian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kualitas data serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Tahap awal analisis dimulai dengan uji kualitas data yang meliputi uji validitas untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian, serta uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi jawaban responden. Nah, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokodastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat dalam penggunaan analisis regresi. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, dilakukan uji hipotesis yang mencakup uji T atau parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji F simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir itu dilakukan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah tabulasi data kuesioner yang sudah saya buat dari flexible scheduling sebagai S1, remote work option sebagai X2, dan keseimbangan kerja keluarga sebagai Y. Selanjutnya, saya akan melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heterokodastisitas. Nah, kemudian uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, serta uji koefisien determinasi.
berikut adalah hasil output SPSS yang sudah saya copy. Nah, yang pertama itu untuk uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas probability p-plot. Pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik residual standar berada sangat dekat dan mengikuti garis diagonal, sehingga distribusi residual mendekati normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan regresi layak dilanjutkan. Nah, untuk yang kedua itu hasil one sample Kolmogorov Smirnov test menunjukkan sigma itu sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan. Berikutnya adalah hasil uji heterokedastisitas. Yang pertama, berdasarkan gambar scatter plot di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol tanpa pola tertentu. Dan hal ini menunjukkan varians residual konstan sehingga tidak terjadi heterokedastisitas dan model regresi layak digunakan. Kemudian untuk gambar yang kedua itu hasil uji Gleiser menunjukkan nilai signifikansi flexible scheduling sebesar 0,107 dan remote work option sebesar 0,110 yang itu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat heterokedastisitas, varians residual bersifat konstan, dan model regresi layak untuk digunakan. Nah, berikutnya adalah hasil dari uji multikolinearitas yang menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,924 yang lebih besar dari 0,10 dan FIB sebesar 1,082. Dengan demikian, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hasil uji T. Yang pertama itu flexible scheduling menunjukkan nilai T hitung sebesar 1,885 dengan signifikasi 0,08 yang lebih besar dari 0,05. Ya, sehingga flexible scheduling tidak berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan kerja keluarga. Dengan demikian hipotesis ditolak. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu remote work option pada hasil T menunjukkan nilai T hitung sebesar 5,805 dengan signifikasi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga remote work option berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan kerja keluarga. Dengan demikian hipotesis diterima. Nah, yang berikutnya adalah hasil uji F. Hasil uji F pada gambar menunjukkan nilai F hitung sebesar 23,404 dengan signifikasi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, flexible scheduling dan remote work option secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan kerja keluarga, sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan. Akhir adalah hasil uji koefisien determinasi pada gambar di atas menunjukkan nilai R sebesar 0,587 yang artinya bahwa remote work option dan flexible scheduling mampu menjelaskan 58,7% variasi keseimbangan kerja keluarga. Sedangkan 41,3% dipengaruhi oleh variabel lain.